Hari pertama kerja, bos langsung mengubah kukunya menjadi 4 warna yang berbeda. Bos mengatakan, itu hanya paku. Pencocokan warna pada keyboard akan membantu mengetik lebih cepat. Tapi dia tidak setuju dengan pendapatnya. Dia ingin membuktikan kepada bosnya bahwa paku tidak mudah dicocokkan dengan keyboard. Ia masih bisa mengetik dengan caranya sendiri. Ia mengetik keyboard hanya dengan 2 jari. Bos sangat terkejut melihat keterampilan mengetik yang luar biasa ini. Sangat cepat ia menyelesaikan pesan teks dan langsung memberikan laporan kepada bos. Lihat 360 kata teks ini. Tetapi dia bisa menyelesaikannya hanya dengan 1 menit. Melihat bakat mengetiknya sangat cepat, bos langsung muncul ide berani. Ketika ia bertemu dengan temannya kemari, ia mengatakan baru-baru ini ia mendengar sebuah perlombaan mengetik di kota. Jika kamu ikut berpartisipasi, pemenang akan mendapat hadiah $100 ribuan. Jadi bos telah mendaftarnya ikut ujian. Ia bahkan menjanjikan, jika dia memenangkan posisi pertama, ia akan merekrut dan mengontraknya sebagai pegawai resmi. Beberapa hari kemudian, ia mengikuti kualifikasi pertama. Pemain lain mulai memperbaiki mesin tik. Ia pertama kali mengikuti pertandingan dan tidak mempunyai pengalaman. Setelah bel berdering, perlombaan pun akhirnya dimulai. Semua orang fokus mengetik. Dalam waktu 60 detik, mereka harus mencapai setidaknya 360 kata untuk memenuhi syarat. Mereka bahkan tidak boleh salah mengejak kata-kata. Peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan pertama, baru bisa lanjut ke babak selanjutnya. Saat ini ia bermain keyboard dengan begitu intens. Tapi dia hanya mengandalkan 2 jarinya. Jelas ia kalah dengan peserta yang memakai kecepatan 10 jarinya. Saat peluit ditiup, kualifikasi pun berakhir. Ia berhasil mengetik 358 kata. Sayang sekali dia harus tersingkir. Dalam perjalanan kembali, ia terus-menerus merengek. Teman di belakang malah lebih mengejeknya lagi. Setelah mendengarkan kekesalan ini, ia keluar dari mobil dengan sangat marah. Dia merasa telah mencoba yang terbaik. Lalu bos merasa kalau dia terlalu banyak memaksanya. Dia minta maaf padanya atas tindakan tadi. Aku juga berharap bahwa kamu tidak menyerah. Jadi, teruslah berlatih dan lain kali kamu akan mengikuti kompetisi kembali. Untuk memberinya pelatihan khusus, bos membawanya pindah ke rumah dan menyuruhnya belajar cara mengetik dengan 10 jari. Jika kamu hanya mengandalkan 2 jari, kamu tidak bisa menang. Lalu ia membawakannya beberapa buku. Bos membiarkannya berlatih dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, susah untuk diperbaiki. Ketika bos tidak ada di sampingnya, dia menggunakan 2 jarinya untuk mengetik teks lagi. Ketika bos melihatnya, dalam kemarahan ia merobek kertasnya. Untuk meningkatkan fleksibilitas tangan, bos juga telah menyewa guru musik untuknya. Ia mengajarinya bermain piano setiap hari. Sedangkan bos, ia hanya memasak untuk 2 orang sendiri. Karena ia sudah duduk terlalu lama, bos memberikan sedikit pijatan. Semakin hari, kecepatan mengetiknya semakin meningkat. Mereka berdua pun terlihat lebih akrab. Kompetisi kedua pun akhirnya telah dimulai. Kali ini, ia sama sekali tidak panik. Dia memasukkan kertas ke dalam mesin tanpa stres dan mengetik dengan tenang. Akhirnya ia menang dengan mengetik 491 kata dalam waktu 1 menit. Kemudian ia akan mengikuti lomba mengetik tingkat nasional. Tapi kali ini ada lawan yang sangat kuat. Wanita yang terlihat arogan ini adalah perwakilan dari Prancis. Dia tidak takut dengan lawannya. Karena dia telah menjadi rekor pemenang selama bertahun-tahun. Ia dapat mengetik 500 kata per menit. Melihat itu, ia merasa sedikit khawatir. Tapi bos selalu menyemangatinya. Perlombaan telah resmi dimulai. Ketika sirine berdering, semua orang memperlihatkan kecepatan mengetik luar biasanya. Banyak peserta yang terlihat sangat stres. Akan tetapi, wanita ini terlihat sangat tenang. Mei merasa gugup tapi berusaha tenang. Tapi kecepatannya masih kalah 1 detik dari wanita itu. Kemudian, para pemain di atas ring diberhentikan satu persatu. Akhirnya tersisa 2 kontestan. Untuk memberi tekanan lebih pada Mei, Rose mengacungkan jari tengahnya. Kedua wanita itu mulai mengetik dengan kecepatan gila. Kecepatan 2 orang ini sepertinya tidak bisa lagi diatur. Mata keduanya tampak terbuka. Sangat cepat waktunya habis. 2 orang mendapatkan hasil yang sama. Untuk menyatakan pemenangnya, para hakim harus memberi mereka kompetisi tambahan. Saat ini, Ben datang untuk memberitahu Mei agar ia tidak terlalu khawatir. Kamu pasti akan memenangkan perlombaan ini. Tapi, karena menghadapi lawan yang terlalu kuat, ia telah kehilangan semangat bertarungnya. Ben sangat marah. Dia mengatakan perjuangan latihan hariannya
Setelah mendengarkan ini, ia kembali semangat lagi. Dia menatap lawannya dengan mata yang tajam. Mei bertekad akan mengalahkan Rose. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan pemain baru mengambil gelar terhormatnya. Wasit meniup peluit dan perlombaan pun akhirnya dimulai. Dua wanita ini saling mengetik dengan kecepatan luar biasanya. Ben yang cemas keluar untuk menenangkan dirinya. Dua wanita yang tidak mau kalah ini semakin menambahkan kecepatan mengetik gilanya. Saat mengganti kertas pun mereka sama sekali tidak ada yang mau mengalah. Ben yang sedang merokok akhirnya mendengar peluit terakhir. Ketika dia mendorong pintu masuk, ia melihat Mei yang berdiri di stand menerima penghargaan. Semua orang di sana bertepuk tangan untuk memberinya selamat. Ternyata ia telah mencapai pangkat pertama dan tercepat. Ben sangat gembira. Ia ingin pergi untuk merayakannya tetapi ia didorong oleh kerumunan. Mulai saat ini dan seterusnya, mereka mengalami sedikit jarak karena Mei telah melangkah lebih jauh. Ia pun telah dinobatkan menjadi pengetik tercepat dengan banyaknya artikel yang ditulis tentang dia. Banyak TV stasiun yang melakukan wawancara. Dia juga menjadi peri iklan untuk mesin tik modern. Pemilik mesin ketik modern ini sangat kaya dan tampan. Ia juga akan menjadi sponsor Mei dalam pengetikan di seluruh kompetisi dunia. Ia mengundang pelatih profesional untuk latihan privat. Tapi mesin tik yang diproduksi perusahaan ini kualitasnya sangat buruk. Baru saja mengetik beberapa kata, tombolnya langsung rusak. Pelatih bahkan selalu menyalahkannya. Tapi tujuan sebenarnya dari pemilik ini hanya untuk mempromosikan mesin tiknya saja. Walaupun saat ini ia bisa menjadi orang terkenal, tapi orang yang telah membuat namanya bersinar adalah Ben. Ketimbang pelatih profesional seperti ini, Ben lebih baik darinya. Perlombaan internasional akhirnya telah dimulai. Kali ini lawannya adalah orang-orang terbaik dari negaranya. Pemain AS ini telah memenangkan kejuaraan dunia 5 kali dengan bakat mengetik 512 kata per menit. Ketika kompetisi resmi dimulai, para pemain mengetik secepat kilat dengan konsentrasi tinggi dan ketegangan. Saat ini, tim Italia benar-benar runtuh. Anak ajaib perwakilan dari Korea jadi kehilangan ketenangannya. Ketika tim Inggris telah sedikit kelelahan, pemenang juara sebelumnya tetap dalam kondisi yang baik. Kali ini Mei juga bermain dengan tenang. Walaupun terlihat tenang, tapi ketikannya sangat cepat. Ketika waktunya berakhir, peserta yang masuk ke babak selanjutnya hanya tersisa 4 orang. Kali ini, tekanan pemain pun semakin meningkat. Pemain Jerman mengalami sedikit serangan panik dan bocah ajaib kehilangan ketenangannya. Akhirnya hanya mereka berdua yang masuk ke babak final. Saat istirahat, peserta dari Amerika ini diurus oleh banyak pria tampan. Mereka bahkan memijat punggung dan lengannya. Melihat lawan berusaha memprovokasinya, ia ingin pergi ke belakang panggung. Tapi pelatih menghentikannya dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Kompetisi pun dimulai kembali. Kali ini, mereka akan bertanding 3 putaran. Jika memenangkan 2 putaran, ia akan menjadi juara. Waktu setiap putarannya 5 menit. Ketika bel berbunyi, keduanya memasuki pertarungan. Penonton berteriak dan bersorak untuk tim Amerika. Mei menang dengan 510 kata per menit. Sedangkan musuh mendapatkan 509 kata. Kekalahan mereka berdua hanya beda 1 angka. Pertandingan kedua akan segera dimulai. Pada saat istirahat, ia menghinanya karena ia hanya tahu kalau wanita percis hanya bisa mencuci piring. Pernyataan ini membuatnya sangat kesal. Saat pertarungan kedua dimulai, ia tidak bisa berkonsentrasi. Tapi musuhnya tetap tenang. Ketika bel berbunyi, ternyata kali ini dia kalah. Dia tiba-tiba bangkit dan pergi. Dia datang ke belakang panggung untuk membawa mesin tik tuanya ke atas panggung. Dia ingin menggunakan mesin ini untuk putaran terakhir. Tapi pelatih tidak mengizinkannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang familiar. Ternyata itu adalah Ben. Ini adalah kejutan baginya. Suasana hatinya menjadi normal kembali. Ben mengatakan kalau dia akan memenangkan pertempuran ini. Dengan semangat dan suasana hati normal yang ia berikan, ia membawa mesin tik lamanya ke atas arena. Investor datang dan memaksanya untuk mengganti mesin tik. Dia bahkan diancam akan mendapatkan pelanggaran kontrak. Tapi ia mengabaikannya dan akan membayar pelanggaran kontraknya. Pertempuran terakhir dimulai. Di sana Ben berdiri untuk menyemangatinya. Ketika kompetisi dimulai, ia tidak pernah melihat mesin tik. Matanya menatap Ben dengan manja. Tapi jari-jarinya tetap fokus mengetik. Namun, ketika wasit belum mengumumkan hasilnya, Ben secara perlahan datang ke samping. Pada titik ini mereka tidak lagi peduli dengan hasil pertandingan. Mereka telah menemukan perasaan yang terpendam dari masa lalu. Wasit mulai mengumumkan pernyataan pemenangnya. Dengan perolehan 570 kata per menit,
Mei ditetapkan sebagai rekor dunia pengetikan. Mereka saling menggapai tangan saat menerima hadiah. Cinta mereka disaksikan oleh seluruh penonton. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.